Selamat sore. Yang terhormat Bapak Taufik selaku dosen dari mata kuliah Berpikir Kreatif dan juga teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 8 izinkan kami untuk mempresentasikan hasil dari kegiatan kerja kelompok kami. Di sini kami mengambil tema permasalahan terkait dengan masalah lingkungan hidup. Nah, judul dari proposal kami ini adalah pengaruh listrik terhadap pemanasan global. Perkenalkan anggota kelompok kami, saya sendiri, Anak Agung Ayunda Permatasari, dan juga 3 teman saya. Yang pertama, Riza Fauzan Rifsandia, Agni Putra Hadiansyah, dan Ihlima Putri Raharjo. Untuk pembahasan lebih lanjut, akan dibacakan oleh rekan saya, yaitu Riza. Silahkan Riza. Oke, pendahuluannya. Isu global yang akhir-akhir ini menghebohkan dunia, yaitu gejala global warming, di mana proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi. Global warming ini dipicu oleh aktivitas manusia, di mana salah satunya yang sering kita lakukan adalah penggunaan listrik. Sejak awal ditemukannya, listrik telah berkontribusi banyak di kehidupan manusia. Peranannya sangat beragam, mulai dari fungsi yang sederhana seperti untuk penerangan, hingga dapat digunakan sebagai media transmisi data untuk keperluan telekomunikasi. Penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh Indah. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang faktor penyebabnya. Nah, tahukah kalian bahwa ternyata sektor ketenaga listrikan ini menjadi penyumbang 40% emisi karbon di bumi? Wow, angka yang cukup besar bukan? Nah, kita bisa lihat nih di grafik yang sudah ada. Di sini di setiap tahunnya itu terus terjadi peningkatan dari suhu bumi, diakibatkan meningkatnya juga emisi karbon dioksida yang dihasilkan. Nah, kalian tahu nggak kenapa sih sektor ketenaga listrikan ini cukup menyumbang besar emisi karbon dioksida yang ada? Nah, dikarenakan 60% sektor ketenaga listrikan ini menggunakan bahan bakar fosil. Sementara bahan bakar fosil itu sendiri merupakan penyebab utama dari terjadinya pemanasan global yang berdampak pada meningkatnya suhu bumi secara menyeluruh. Lalu bagaimana nih cara kita menanggulangi hal tersebut? Nah, pertanyaan tersebut akan dijawab oleh teman saya, yaitu Agni. Silakan Agni. Solusinya yang pertama, efisiensi penggunaan alat elektronik seperti lampu, televisi, mesin cuci, air conditioner atau AC, kipas angin, komputer, dan lain sebagainya. Yang kedua, pilihlah alat elektronik dengan daya. Hal tersebut dapat membantu untuk menekan volume penggunaan listrik dengan cukup efektif dan efisien. Jangan pilih alat-alat elektronik dengan watt yang tinggi, sebab penggunaan alat elektronik dengan watt tinggi akan sejalan dengan konsumsi daya listrik yang terpakai. Yang ketiga, substitusi sumber daya listrik. Listrik yang dikonsumsi publik merupakan produk yang dihasilkan dari serangkaian proses panjang. Tentu saja proses tersebut membutuhkan bahan bakar yang kemudian melepaskan berbagai macam gas. Salah satunya adalah gas karbon dioksida atau CO2 ke udara. Caranya dengan beralih pada sumber daya listrik alternatif yang dihasilkan dari alam. Contohnya substitusi sumber daya listrik ke tenaga panel surya. Sumbernya yang sangat berlimpah di negara kita. Hal tersebut dapat menjadi alternatif yang efektif dan efisien secara biaya dan waktu. Sebab produksi sumber daya listrik secara alami tidak membutuhkan bahan bakar dan tidak menghasilkan emisi gas yang dapat menjadi penyebab pemanasan global. Selanjutnya akan dibacakan oleh Iklima. Rencana aksi dari kelompok kami yaitu membuat lampu air garam atau lampu petromat. Lampu ini tanpa limbah dan racun. Segala macam komponen pembentuk lampu ini berasal dari dalam negeri, mulai dari badan lentera yang terbuat dari bahan heavy duty polyester dan kaca bening lampu yang terbuat dari akrilik, sehingga lampu tersebut dinyatakan tahan bentur, tahan air, dan mudah dibawa kemana-mana. Cara kerja dari lampu garam ini yaitu menggunakan reaksi kimia redox, yakni udara menjadi katoda, elektroda sebagai anoda, dan air garam atau air laut sebagai katalisator. Tabung penyimpanan air garam ini memiliki kapasitas 380 cc. Jika menggunakan air tawar, memasukkan garamnya cukup 3-5% atau sekitar 2 sendok garam. Air ini harus diganti sekitar 8 jam sekali, sementara elektrodanya bisa bertahan hingga 120 jam. Lantas siapa sih yang menjadi target aksi dari aksi kami ini?
yaitu nelayan yang membutuhkan bantuan penyinaran untuk mencari ikan di malam hari dan masyarakat-masyarakat daerah terpencil yang masih kesulitan akan listrik. Dan siapa saja yang terlibat? Yang terlibat dalam aksi ini yaitu tentor yang sudah mahir dalam pembuatan lampu garam, perwakilan warga yang akan menjadi target aksi, dan tentunya anggota kelompok kami sendiri. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.